Sejak kemarin heboh banget ini ya berkaitan dengan ijazah dari Gibran Rakabuming SMA-nya ini yang dan kemudian rupanya terbongkar ini ada skenario besar ini dari keluarga Jokowi sejak awal karena Roy Suryo membongkar fakta bahwa sebenarnya sudah sejak awal KPU itu membuat peraturan yang memungkinkan gitu seorang presiden calon wakil presiden itu dia bisa punya ijazah nggak punya punya ijazah SMA tapi nggak punya ijazah SMA tapi dia punya ijazah S1 jadi yang itu nggak boleh dipersoalkan. Nah, oke, saya akan ajak Anda ngobrol dengan manusia merdeka Said Didu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelihatannya skenario-nya udah sempurna betul gitu ya. Tapi kita tahu kan ada gium no perfect crime ya. Serapi-rapinya kejahatan itu pasti akan terbongkar juga begitu ya. Kita harus cerahkan publik bagaimana skenario ini terjadi. Kita tidak membahas lagi yang dibahas oleh teman-teman RT. Ya. Itu Rio Suryo, Ramson sama Rismon sama Dr. Tifa. Ya. Kita melihat begini. Ini memang betul-betul ada skenario yang sangat besar yang dilakukan oleh dinasti Jokowi yang saya menduga memang ada rencana untuk menghancurkan bangsa ke depan. Karena moral yang dirusak. Nah, kita lihat ini mulai 2019 pengesahan pernyataan ijazah 2019 ya. Ya tanggal 8 Agustus. Itu 8 Agustus. Ya 8 Agustus 2019. Yes. Itu penyetaraan ijazah kursus. Insert UTS oleh Kemdikbud dari pusat itu. Nah, terhadap ijazah terhadap Gibran 2019. Yes. Nah, sepertinya di situ dia sudah ketahuan bahwa ini harus ada skenario ke depan agar Gibran bisa lolos ke berikutnya. Ya. Capres-cawapres. Nah, 2019 ini untuk Solo dulu ya, untuk Pilkada Solo. Dulu, ya? Untuk Solo. Ya. Nah, di situ dia masuk jebakan sehingga dia harus merekayasa. Apa yang terjadi? Kita lihat langsung dibikin peraturan KPU 9 Oktober 2023. Ya, nomor 19. Duluan dari keputusan MK. Yes. Nah, inti daripada keputusan KPU itu menyatakan bahwa apabila sudah ada pernyataan bahwa dia punya ijazah S1 luar negeri, maka tidak dibutuhkan lagi bukti ijazah SMA dalam negeri. Itu kan inti dari PKPU. Kira-kira ya. Bunyinya ya kira-kira seperti itu ya. Karena ingin menutupi yang 2019 tadi. Ya. Penyetaraan yang tidak setara gitu. Yang tidak sah. Nah, terus jadi dia amankan dulu ijazahnya. Amankan dulu ijazahnya Gibran lewat keputusan KPU 9 Oktober 2023. Yes. Nah, baru mengamankan setelah itu aman, maka disuruhlah bergerak untuk bagaimana Gibran menjadi calon wakil presiden atau calon presiden dengan melanggar umur. Itu ingat? Mahkamah Konstitusi ya berarti ya? Mahkamah Konstitusi. Ingat berbagai usulan tentang itu berkali-kali dilakukan dan selalu ditolak oleh MK. Oke? Tahu-tahu datanglah mahasiswa dari Solo mengusulkan mengusulkan hari libur loh. Hari libur dan diterima. Mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Judicial review. Ya. Dan dia menyatakan alasannya itu bukan kepentingan. Dia menyatakan sebagai warga Solo menginginkan Gibran menjadi calon wakil presiden. Clear ya. Jadi jangan ada yang membelokkan lagi bahwa seakan-akan itu membuka kesempatan buat anak muda. Enggak, ya dia pengagum Gibran pada waktu itu dia pengagum Gibran dan menyatakan hasil Gibran yang dia apresiasi. Jadi usulan siapa namanya dulu tuh mahasiswa itu? Iya, Saki Biru kalau nggak salah itu anaknya Bonyamin Saiman itu ya. Nah, Bonyamin Saiman. Supaya publik paham, ini usulan ke MK khusus untuk Gibran, bukan untuk anak muda. Jadi para termu janganlah belok-belokkan lagi, itu clear. Disidangkanlah dengan berbagai cara, maka disahkan bahwa boleh. Dan ingat, saat itu keputusan itu sebenarnya kalau diperdebatkan, keputusan MK menyatakan, kan ada 3 yang menyatakan boleh asal bekas gubernur, yang 2 menyatakan bekas bupati, tapi dibelokkan menjadi bekas gubernur atau bupati atau bupati dan wali kota. Ya. Nah, akhirnya gol lah. Nah, terus setelah itu baru tanggal 25 Oktober kan baru mendaftarkan. Saya ulangi kronologisnya. Urutannya urut betul ya? Urut betul. Ya. Saya ulangi urutannya supaya publik paham. Ada 8 Agustus 2019
apa namanya? 2019 itu pengesahan INSEAD. Penyetaraan INSEAD, ya kan? Penyetaraan ijazah dari kursus bahasa Inggris di UTS, kursus bahasa Inggris dinyatakan setara dengan SMA. Oke? Setelah itu muncul peraturan KPU tanggal 9 Oktober bahwa kalau sudah pernah dapat ijazah luar negeri S1, maka dia dianggap tidak perlu lagi membuktikan ijazah SMA-nya. Yes, oke. Baru masuk MK, baru mendaftar. Nah, ya, urut bener ya. Skenario luar biasanya, top ya. Nah, yang menarik lagi Bung Hersu, tanggal 1 Oktober 2025 itu Kompas, baru kali ini Kompas yang kita tahu bahwa media yang sangat kredibel selama ini, tahu-tahu memunculkan berita bahwa Gibran lulus di MDIS Singapura. Artinya nggak perlu dipersoalkan lagi dong gitu ya. Artinya ijazah SMA-nya nggak perlu dipersoalkan lagi kalau nggak perlu dipersoalkan lagi sesuai dengan keputusan KPU. Iya. Nah, oke. Jadi Kompas. Nah, kalau sudah Kompas operasi, artinya ada operasi besar. Ya. Kompas bersama Singapura. Ya. Jadi ada operasi besar yang dilakukan oleh Kompas dan kawan-kawan untuk menutupi Gibran. Ya. Karena sumbernya nggak jelas saat itu. Iya, betul. Ya. Nggak ada sumbernya. Ya. Dikutip oleh semua media. Diglorifikasi. Oke? Nah, diglorifikasi bahwa Gibran memang lulusan S1. Tanpa sumber yang jelas. Untuk menutupi PKPU tadi. Nah, terus karena mulai terbuka, maka halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang begitu menarik teman-teman, yang dimana kita ketahui bersama teman-teman yang bagaimana ya Jokowi saat ini teman-teman menjadi perbincangan hangat di media sosial dan juga di kalangan masyarakat Indonesia teman-teman, atas kasus ya atau tuduhan ya yang beredar saat ini tentang ijazahnya yang telah diselidiki oleh Roy Suryo dan juga tim ya dari Dr. Tifa teman-teman. Ya, tentu dalam hal ini teman-teman banyak sekali hal yang tidak terduga ya dalam penyelidikan tersebut, dan kita percaya bahwa hal ini juga ya masyarakat percaya bahwa yang telah dilakukan oleh Roy Suryo ini teman-teman dan Dr. Tifa dan bersama dengan tim, bahwa hal itu bukan adalah settingan. Kenapa saya mengatakan bukan settingan teman-teman? Karena ya ini sudah mendapatkan bukti yang begitu akurat teman-teman. Nah, kita melihat teman-teman bagaimana yang disampaikan oleh Bapak ini ya, rencana-rencana Jokowi ini dan juga Gibran ya, bagaimana mereka manipulasi teman-teman suatu keadaan yang dimana saat ini ya lagi heboh-hebohnya di media sosial tentang ijazah mereka yang sama-sama saat ini lagi diusut tuntas teman-teman ya, seperti ya yang kita lihat sekarang ini ya, anak dengan bapak sendiri. Nah, tentu di dalam hal ini teman-teman kita melihat bagaimana ya ekspektasi dari masyarakat Indonesia menanggapi suatu hal-hal yang sudah terjadi dengan Bapak Jokowi ini teman-teman. Tentunya ada juga yang berpihak dengan Bapak Jokowi dan ada juga yang berpihak dengan orang-orang yang menyelidiki kasus ijazah Jokowi ini. Nah, di mana teman-teman kita ketahui bersama bahwa masyarakat sekarang sudah mulai pintar dan menilai ya bagaimana akhir-akhir ini mereka mengetahui ya kebenaran dari suatu yang selama ini teman-teman ya bisa dikatakan disembunyikan di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman kita melihat bagaimana ya suatu rencana-rencana Bapak Jokowi ini teman-teman. Nah, kita tahu Bapak Jokowi ini adalah seorang mantan Presiden Republik Indonesia dan saat ini juga Gibran adalah seorang Wapres Republik Indonesia. Nah, teman-teman tentu di dalam hal ini teman-teman ya banyak sekali yang menduga di dalam hal ini bahwa ya Bapak Jokowi ya
kalau memang ijazahnya ini nanti benar dikatakan ya contohnya palsu, maka ya dia sudah membohongi ya satu rakyat Indonesia. Nah, tetapi kalau memang hal ini bukan juga benar yang telah diselidiki ini, maka ya kembali kepada orang yang menyelidiki tersebut, dan itu semua ada konsekuensi dari hal-hal yang melakukan seperti itu. Tetapi nyatanya teman-teman ya, beberapa bukti yang sudah ditemukan, maka itu suatu bukti dan memang sudah akurat teman-teman. Nah, makanya banyak sekali warga negara Indonesia dan masyarakat bahwa ya mereka juga menilai ya, dan juga memberikan tanggapan bagaimana mereka ikut menyelidiki juga ijazah Pak Jokowi ini. Nah, teman-teman, bagaimana juga respon dari adiknya Bapak Prabowo Subianto ya, Hasyim, teman-teman? Ya, mungkin saja ya dia tahu apa permainan Pak Jokowi atau rencana-rencana Pak Jokowi. Tentu di dalam hal itu ya dia langsung bergegas untuk ya melakukan suatu ya pembatalan dalam hal itu ya, ketika hal itu tidak baik teman-teman ya, seperti yang kita lihat dan kita ketahui bersama ya, bagaimana saat-saat ini negara kita yang saat ini masih dalam suatu permasalahan besar, yang dimana kita ketahui bersama ya suatu perbincangan hangat hanya tentang ijazah Pak Jokowi ini. Ya, tentu teman-teman dan seluruh warga negara Indonesia mengharapkan Bapak Jokowi ini menunjukkan ijazah aslinya ya, supaya tidak ada lagi suatu perbedaan dan perdebatan yang terjadi antara rakyat Indonesia dan juga ya orang-orang yang menyelidiki hal ijazahnya tersebut teman-teman. Tetapi namun apa yang fakta yang terjadi saat ini teman-teman, tentu ya tidak sesuai dengan yang kita pikirkan atau yang kita lakukan. Tetapi ya memang faktanya Pak Jokowi sampai saat ini belum juga mempublikasikan suatu ijazahnya ke publik teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman, di dalam hal ini ya kita sebagai warga negara Indonesia ya terus memantau dan melihat ya bagaimana ya kelanjutan dari hal ini. Tetapi kita berharap supaya masalah-masalah di negara kita ini ya supaya cepat terselesaikan, dan sehingga tidak memburuk teman-teman ya Republik Indonesia hanya gara-gara masalah-masalah sepele seperti itu. Ya, kita harapkan kepada Bapak Joko Widodo supaya dia bisa ya memberikan bukti bahwa dugaan dan tuduhan itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Nah, teman-teman, di dalam hal ini silakan memberikan tanggapan dan juga komentar Anda bagaimana menilai dan juga menanggapi cuplikan video ini. Sampai ketemu di channel selanjutnya.